Surah Al-Baqarah, ayat 40. Kelompok ayat-ayat ini, dan kelompok-kelompok ayat berikut, merupakan uraian tentang Bani Israel. Kelompok keempat ini, merupakan nasihat dan peringatan kepada Bani Israel, yang dinilai oleh Al-Quran sebagai orang-orang kafir, walau tidak dinamainya musyrik atau kafir, setelah sebelumnya telah disampaikan nasihat dan peringatan kepada kaum kafir yang musyrik, dan juga kepada orang-orang muslim yang munafik. Dengan demikian, tercakup sudah uraian menyangkut ketiga kelompok yang disebut pada Mukodimah Surah Al-Baqarah ini. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu, dan penuhilah janji kamu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepada kamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut dan tunduk. Hai Bani Israel, yakni putra-putri Israel. Israel adalah Yakub, putra Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingatlah, yakni renungkanlah, betapa banyak dan agung nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu dan nenek moyang kamu, seperti turunnya petunjuk-petunjuk ilahi, penyelamatan dari musuh-musuh kamu, dan lain-lain. Dan penuhilah janji kamu kepadaku, yang telah kamu nyatakan dalam jiwa kamu yaitu, mengikuti tuntunanku dan tuntunan para nabi yang kuutus sebelum Nabi Musa alaihissalam, dan sesudahnya, niscaya kalau kamu memenuhi janji-janji itu, aku penuhi pula janjiku kepada kamu, dengan memberi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia, serta ganjaran dan surga di akhirat nanti. Janganlah takut kepada siapapun, dan hanya kepadakulah saja tidak kepada siapapun kamu harus takut dan tunduk. Mengingat, dapat dilakukan dengan lidah maupun dengan hati, bahkan juga dengan perbuatan. Lawan dari mengingat dengan lidah adalah diam, lawan mengingat dengan kalbu adalah lupa. Sesuatu yang diingat adalah sesuatu yang telah pernah ada dalam benak, yang bisa jadi telah dilupakan, atau ia tetap terpelihara. Dari sini maka perintah mengingat berarti mempertahankan ingatan itu. Baik mengingat dengan lidah maupun mempertahankannya, mengundang pengalaman sebagai konsekuensi dari ingatan itu, yakni mensyukurinya dalam arti, menggunakan nikmat yang dianugerahkan itu sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Nikmat yang diperintahkan untuk diingat oleh ayat ini, tentu saja yang pertama dan utama adalah, nikmat yang paling pokok, yaitu nikmat petunjuk agama. Memang ditemukan banyak ayat Al-Quran, yang menggunakan kata nikmat dengan maksud tersebut. Seperti Quran Surah Ali Imran ayat 103, Quran Surah Al-Maidah ayat 3, dan Ad-Duha ayat 11. Ada juga yang memahami kata nikmat di sini dalam arti umum, yakni segala macam nikmatnya. Karena, kata nikmat dalam ayat ini mereka pahami dalam kedudukan nama jenis, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat dinamai nikmat, atau, karena kata nikmat di sini dalam bentuk tunggal dan makrifah atau definite, karena dikaitkan dengan Allah, maka ia bersifat umum menyeluruh. Nikmat adalah segala sesuatu yang positif yang diraih manusia. Nikmat-nikmat yang dimaksud, antara lain apa yang diperoleh nenek moyang Bani Israel, berupa aneka anugerah, penyelamatan dari siksa Firaun, dan malapetaka lainnya, serta pengampunan Allah atas berbagai dosa mereka, juga dengan banyaknya para nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel, jika dibanding dengan nabi yang diutus kepada umat-umat yang lain. Perintah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain bertujuan mengikis abis rasa dengki dan iri hati yang menyelubungi jiwa Bani Israel. Mereka iri hati kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah sebelumnya mereka mengharap nabi yang akan diutus adalah dari kelompok mereka. Dengan mengingat nikmat, diharapkan seseorang akan mensyukuri nikmat tersebut, dan merasa puas dengannya. Melupakan nikmat yang telah diperoleh, dan mengingat nikmat yang diperoleh orang lain, mengundang iri hati. Sebaliknya, mengingat nikmat yang diperoleh dapat mengalihkan pikiran dari nikmat yang diperoleh orang lain, sehingga iri hati tidak akan timbul. Agaknya, ini merupakan salah satu tujuan perintah Al-Quran untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman-Nya, nikmati alati an'amtu alaikum artinya, nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu, yang menggarisbawahi dua hal. Pertama, nikmat itu adalah miliknya semata dan berada di sisinya tidak pada selainnya. Yang kedua, bahwa nikmat itu adalah anugerahnya sendiri, yang bersumber darinya semata, bukan karena hasil upaya mereka. Jika demikian halnya, maka sangat wajar bagi mereka yang memperolehnya, untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkannya, yang disimpulkan oleh penggalan ayat ini dengan kata, penuhilah janjiku. Maksudnya, penuhilah janji-janji kamu terhadapku. Apakah janji mereka? Janji mereka antara lain tunduk patuh kepada Allah, mempercayai para rasul yang diutusnya, termasuk mengakui dan membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penggunaan kata ahad atau perjanjian, dinilai oleh Thohir Ibnu Ashur, sebagai salah satu aspek kemukjizatan Al-Quran. Karena, kata tersebut merupakan kata yang digunakan oleh Bani Israel dalam kitab Taurat. Tetapi ini tidak dikenal kecuali oleh para pemuka agama Yahudi, yang bersikap sangat tertutup. Nah, penggunaan kata itu, dalam ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sedang beliau tidak pernah membaca dan tidak pandai menulis, merupakan bukti, bahwa apa yang beliau sampaikan itu benar-benar adalah wahyu Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Kata farhabun, terambil dari kata rohiba, yaitu rasa takut yang menjadikan seseorang lari meninggalkan medan. Demikian Al-Haroli sebagaimana dikutip oleh Al-Bikoi. Firman-Nya, wa iyaya farhabun, artinya, hanya kepadaku kamu semua harus takut, ditekankan di sini karena boleh jadi,
ada di antara mereka yang tidak melaksanakan janji itu karena takut dikecam, atau disiksa, atau mungkin juga karena melupakan ancaman siksa Allah. Maka karena itu, hendaklah hanya kepadaku kamu semua harus takut. Siapa yang takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Dan siapa yang takut kepada selain Allah, Allah menjadikan dia takut kepada segala sesuatu, bahkan kepada bayangannya sendiri.